Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rifai, perwakilan dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan tentang nilai guna dari sebuah coklat dan es krim. Dengan contoh kasus seseorang membeli coklat dalam jumlah yang banyak untuk dibagikan kepada orang yang ada di sekitarnya. Dan seseorang membeli es krim dengan jumlah yang banyak untuk stok persediaan selama 1 bulan. Teori perilaku konsumen. Anggota kelompok Ahmad Rifai, Anissa Nurlaila Sari, Arista Adiningrum, Atika Dwi Maburoh, Cahyaning Utami, Regina Mutiara Sari. Nilai guna atau utility. Form utility, barang tersebut jika berubah bentuk dari semula, maka nilai guna barangnya lebih tinggi. Plus utility, jika barang berpindah tempat dari tempat satu ke tempat lain, maka nilai gunanya akan lebih tinggi. Ownership utility, barang akan lebih berguna jika digunakan oleh pemilik yang tepat atau pemilik yang lebih membutuhkan. Time utility, barang akan lebih berguna jika digunakan pada waktu tertentu. From utility atau nilai guna. Kakao memiliki banyak fungsi yang dapat dijadikan sebagai makanan, yaitu coklat. Jika masih dalam bentuk kakao, nilai gunanya belum besar karena masih dalam bentuk utuh. Manfaat kakao yaitu kaya antioksidan, meningkatkan daya tahan tubuh, mengontrol kadar gula darah. Namun apabila kakao tersebut sudah berubah dalam bentuk makanan, seperti coklat, nilai gunanya lebih tinggi karena meningkatkan harga jual. Hasil dari kakao yaitu menghasilkan sebuah coklat. Satu jenis barang atau cardinal utility. Pada saat Valentine, biasanya masyarakat banyak yang memberi coklat untuk dikonsumsi sendiri maupun diberikan kepada seseorang lain sebagai simbol hari Valentine. Selanjutnya adalah total utility. Total utility adalah total kepuasan ketika mengkonsumsi satu unit barang atau produk. Berdasarkan tabel berikut, diketahui ketika seseorang belum memakan coklat, maka total utility-nya belum ada karena kita belum memakan coklat. Setelah itu, ketika kita memakan satu coklat, maka total utility-nya kita memberikan total kepuasan senilai 50. Selanjutnya menambah satu lagi menjadi 2, maka total utility-nya meningkat menjadi 65. Nambah 3 coklat menjadi 75, nambah 4 coklat menjadi 82, nambah 5 coklat menjadi 86, nambah 6 coklat juga menjadi 86, nambah lagi 7 coklat, total utility-nya berkurang menjadi 60, nambah lagi 8 coklat, total utility-nya berkurang menjadi 40. Ketika kita mengkonsumsi suatu barang, maka akan ada batasnya sehingga total kepuasannya menjadi berkurang. Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa ketika seseorang menambah jumlah coklat yang dikonsumsi secara terus-menerus, maka nilai kepuasannya akan semakin menurun, karena ada titik di mana itu orang merasa bosan ataupun berefek sakit gigi. Selanjutnya adalah marginal utility. Marginal utility adalah tambahan kepuasan ketika kita mengkonsumsi produk dari tidak mengkonsumsi menjadi mengkonsumsi. Dengan rumus MU sama dengan delta TU per delta Q. Tabel di samping merupakan tabel marginal utility coklat. Maka jika unitnya 0, total utility-nya 0, maka MU-nya juga 0. Jika unit 1 total utility-nya 50, maka MU-nya 50. Jika unit 2 total utility-nya 65, maka MU-nya 15. Jika unit 3 total utility-nya 75, maka MU-nya 10. Jika unit 4 total utility-nya 82, maka MU-nya 7. Jika unit 5 total utility-nya 86, maka MU-nya 4. Jika unit 6 total utility-nya 86, maka MU-nya 1. Jika unit 7 total utility-nya 60, maka MU-nya minus 27. Jika unit 8 total utility-nya 40, maka MU-nya minus 20. Pada tabel di samping menunjukkan bahwa semakin lama kita berkonsumsi, maksimal konsumsi kita berada pada 5 dan 6 coklat. Apabila ditambah konsumsinya, maka tidak semakin menaik tetapi semakin menurun total utility-nya. Dan nilai marginal utility-nya akan menjadi negatif. Total utility adalah total kepuasan ketika mengkonsumsi satu unit produk. Ketika kita mengkonsumsi suatu barang, maka akan ada batasnya sehingga total kepuasannya menjadi berkurang. Di samping adalah tabel konsumsi es krim.
Sebelum kita mengkonsumsi es krim, maka belum ada nilai total kepuasannya. Jadi total kepuasannya masih 0. Pada saat kita mengkonsumsi satu es krim, maka total kepuasannya adalah 60. Pada saat kita mengkonsumsi 2 es krim, maka total kepuasannya adalah 70. Pada saat kita mengkonsumsi 3 es krim, maka total kepuasannya adalah 76. Pada saat kita mengkonsumsi 4 es krim, maka total kepuasannya adalah 80. Pada saat kita mengkonsumsi 5 es krim, maka total kepuasannya adalah 83. Pada saat kita mengkonsumsi 6 es krim, maka total kepuasannya adalah sama 83. Pada saat kita mengkonsumsi 7 es krim, maka total kepuasannya adalah 65. Pada saat kita mengkonsumsi 8 es krim, maka total kepuasannya berkurang menjadi 55. Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa ketika seseorang menambah jumlah es krim yang dikonsumsi secara terus-menerus, maka nilai kepuasannya akan semakin menurun, karena ada titik di mana orang itu merasa bosan ataupun berefek sakit tenggorokan. Marginal utility atau MU. Marginal utility adalah tambahan kepuasan ketika kita mengkonsumsi produk dari tidak mengkonsumsi menjadi mengkonsumsi dengan rumus MU sama dengan delta TU per delta Q. Tabel di samping merupakan tabel marginal utility ice cream. Maka jika unitnya 0, total utility-nya 0, maka MU-nya juga 0. Jika Q-nya 1, total utility-nya 60, maka MU-nya 60. Jika Q-nya 2, total utility-nya 70, maka MU-nya 10. Jika Q-nya 3, total utility-nya 76, maka MU-nya 6. Jika Q-nya 4, total utility-nya 80, maka MU-nya adalah 4. Jika Q-nya 5, total utility-nya 83, maka MU-nya 3. Jika Q-nya 6, total utility-nya 83, maka MU-nya 1. Jika Q-nya 7, total utility-nya 65, maka MU-nya adalah min 18. Jika Q-nya 8, total utility-nya 55, maka MU-nya min 10. Pada tabel di samping menunjukkan bahwa semakin lama kita berkonsumsi, maksimal konsumsi kita berada pada 5 dan 6 es krim. Apabila ditambah konsumsinya, maka tidak semakin menaik, tetapi semakin menurun total utility-nya, dan nilai marginal utility akan menjadi negatif. Saya, Regina Mutiara Sari, akan menjelaskan tentang pemaksimuman nilai guna. Yang pertama, lebih dari satu jenis barang dengan harga yang sama. Jika lebih dari satu barang, maka kepuasannya dilihat dari tambahan kepuasan A sama dengan kepuasan B sama dengan kepuasan Z. Bisa dilihat dalam tabel, MUA adalah coklat, MUB adalah es krim. Kita cari nilai yang sama. Nilai yang sama adalah 4. Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa kita akan merasa puas dalam mengonsumsi pada jumlah 5 coklat dan 4 es krim jika tidak ada harganya. Selanjutnya, lebih dari satu jenis barang dengan harga berbeda. Kita bagi satu-satu nilai marginalnya dengan harga masing-masing barang. Coklat Rp4.000, es krim Rp3.500. Seperti dalam tabel, contohnya 50 dibagi 4.000 sama dengan 0,01. 60 dibagi 3.500 sama dengan 0,017. Begitupun seterusnya. Ketika sudah dihitung, kemudian kita cari hasil yang angkanya sama. Di sini yang sama itu 0,03, 0,02, 0,01 dan 0,05. Maka di sini yang terkonsumsi coklat dan es krim yaitu 3, 4, 5, dan 8. Jika jumlahnya lebih tinggi, berarti barang tersebut dikonsumsi lebih banyak. Budget line atau garis anggaran. Garis yang menggambarkan kombinasi antara satu barang dengan barang lainnya. Diketahui M sama dengan 150.000. M adalah uang seseorang atau konsumen. PX, coklat sama dengan 15.000. PY,
ice cream sama dengan 10.000. Budget line sama dengan Y sama dengan M per PY dikurang PX per PY. Y sama dengan 150.000 dibagi 10.000 diambil 15.000 dibagi 10.000. Y sama dengan 10 min 1,5x. Jadi kurvanya titiknya berada di 15, X di 10. Selanjutnya, perubahan harga menyebabkan pergerakan kurva. Diketahui, orang tersebut memiliki budget 150.000 dengan harga coklat PX senilai 15.000 dan juga PY atau harga es krim senilai 10.000. Karena terjadi perubahan harga, maka PX atau harga coklat yang semula 15.000 menjadi PX senilai 12.500, yaitu harga coklat terjadi penurunan. Didapat hasil jika semula orang tersebut mendapatkan atau dapat membeli sebanyak 10 coklat, maka dengan perubahan harga tersebut, orang itu dapat membeli sebanyak 12 buah coklat. Namun dengan PY atau harga es krim 10.000 itu, orang itu tetap bisa membeli es krim sebanyak 15 buah. Sehingga persamaannya yang semula Y sama dengan 10 min 1,5x menjadi Y sama dengan 15 min 1,25x. Disebabkan adanya penurunan harga coklat, maka kurva bergeser ke kanan. Selanjutnya, perubahan budget menyebabkan pergeseran kurva. Adanya perubahan budget juga menimbulkan pergeseran kurva, karena budget yang awalnya 150.000 berubah menjadi 300.000 dengan harga coklat tetap 15.000 dan juga harga es krim tetap 10.000. Didapat hasil, orang tersebut akan mendapat coklat sebanyak 20 buah, dan apabila ia membeli es krim dari budget 300.000, maka ia akan mendapatkan 30 buah es krim. Sehingga persamaan kurva semula Y sama dengan 10 min 1,25x, maka akan berubah menjadi Y sama dengan 30 dikurang 1,5x. Karena terdapat perubahan budget, maka konsumsi bertambah dan kurva bergeser ke kanan. Selanjutnya, indifference curve, yaitu kurva yang menunjukkan kombinasi dua jenis barang dengan tingkat kepuasan yang sama. Pada kurva tersebut terdapat budget line dan juga indifference curve, di mana antara titik A dan juga titik B memberikan tingkat kepuasan yang sama. Namun, berdasarkan sifat-sifat dari kurva indiferensi, di mana semakin jauh kurva dari titik 0, maka tingkat kepuasannya semakin tinggi. Dengan demikian, di titik B dengan titik A, maka tingkat kepuasan yang lebih tingginya yaitu titik B. Tetapi secara keseluruhan, berdasarkan kurva tersebut, di mana titik D lah yang menunjukkan tingkat kepuasan yang paling tinggi, yang sesuai dengan budget line yang dimiliki atau disebut dengan consumer's equilibrium. Sedangkan pada kurva H menunjukkan tingkat kepuasan yang paling tinggi namun tidak sesuai dengan budget line, yaitu tingkat kepuasannya tinggi tetapi tidak memiliki budget. Dengan demikian, pada kurva indifference curve di sini yang menunjukkan tingkat kepuasan paling tinggi yaitu berada di titik D.